Halo semuanya, guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa. Selamat datang di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya konten video ini kalian bisa menambah referensi untuk kalian belajar mempersiapkan ujian pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bocoran soal atau FR yang keluar pada saat tes hari pertama. Ya. Nah, soal ini saya dapat dari teman-teman yang sudah tes, ya. Nah, teman-teman yang ngasih tahu ke saya tentang soal ini ya tidak sama tetapi mirip, ya, hanya kalimat atau kata-katanya aja yang berbeda, ya, sehingga teman-teman harus memahami konsep cara mengerjakan, cara menjawab itu dulu, ya. Nah, kalau teman-teman paham konsep dan cara menjawab soal, maka nantinya teman-teman pada saat tes teman-teman tidak akan mengalami kesulitan, walaupun soal yang dibahas di video ini maupun soal tesnya ya itu tidak mirip, tetapi kalau tahu konsep maka teman-teman pasti tidak akan mengalami kesulitan. Ya, nah, bagaimana bentuk soalnya? Saya bahas soal yang pertama. Ya, ini tentang perbandingan. Ya, ini pasti masuk dalam PPG, soal PPG dalam jabatan, ya. Nah, soal nomor 1, perbandingan umur Cici dan umur Evi adalah 2:3. Jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Berapa umur masing-masing? A. 14 tahun dan 20 tahun, B. 14 tahun dan 21 tahun, C. 15 tahun dan 20 tahun, D. 15 tahun dan 21 tahun, E. 16 tahun dan 20 tahun. Kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Hitung berapa umur dari kedua orang tersebut pada pertanyaan nomor 1, ya. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama, ya. Nah, mereka Cici dan umur Epi itu Cici ditambah Epi, ya, itu umurnya 35. Oke. Nah, kalau ditambah maka perbandingannya ini juga ditambah, terkecuali memang kalau pertanyaannya pertanyaannya selisih, ya, maka dia akan kurang. Nah, di sini perbandingannya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau kita sudah tahu yang ini, maka cara mengerjakan soal ini adalah kita jadikan 2:3 ini menjadi pecahan, ya. 2 ini yang jadi penyebutnya, yang Cici. Kemudian berapa jumlah dari perbandingannya, yaitu 5, ya. Kita ulang ke bawah, ya. Untuk Cici, ya, Cici sama dengan, ya, 2 berbanding dengan jumlah perbandingan antara Cici dan Epi. Itu adalah 5 dikali umur keduanya berapa? 35, ya. Nah, 35 sama 5 ini sama-sama dibagi 5, ya. Sama-sama dibagi 5, ini habis, ini jadi 7. 35 bagi 5 itu 7. Sehingga 2 kali 7 14, ya. Jadi umur Cici di sini adalah 14 tahun. Kemudian yang Epi, berapa umur Epi? Ya,
Umur Epi berapa bandingannya? 3 berbanding 5 ya. Berbanding 5 jumlah perbandingannya dikali jumlah umur mereka, yaitu 35. Ini 5 sama 35 ini sama-sama bagi 5. Ini habis, 35 ini bagi 5 sama dengan 7. Sehingga 3 kali 7 ini 21. Jadi umur Epi itu adalah 21. Nah, mana yang jawaban yang benar? Ya, umur Cici ini 14. Oke, ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian umur Epi ini 21. Ya, jadi ini A salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Doni meninggalkan kota A pada pukul 6.20 dan tiba di kota B pada pukul 11.20. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km per jam dan berhenti di jalan selama 1 jam, tentukan jarak dari kota A ke kota B. A 130 km, B 140 km, C 155 km, D 165 km, E 175 km. Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan teman-teman hitung dan jawab soalnya mana yang benar. Ya, saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita jawab sama-sama soalnya ya. Kalau teman-teman menemukan soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu itu harus teman-teman ingat rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, supaya teman-teman cepat ingat, maka yang jadi rumusnya yaitu tentang nama presiden kita, yaitu Jokowi atau disingkat dengan JKW ya. Nah, kita gambar segitiga, maka yang di atas itu adalah jaraknya, kemudian di bawahnya adalah kecepatan waktu. Nah, kalau pertanyaannya mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Tetapi kalau pertanyaannya mencari waktu, maka jarak dibagi dengan kecepatan. Begitupun dengan kalau pertanyaannya waktu, maka jarak dibagi kecepatan atau jarak dibagi waktu kalau pertanyaannya kecepatan ya. Nah, sekarang pertanyaannya pada nomor 2 ini adalah menentukan jarak ya, menentukan jarak. Artinya rumusnya adalah kecepatan dikali waktu ya. Kita tulis jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya itu adalah 35 km per jam dikali waktunya berapa ya. Nah, waktunya ini berapa jam dia menempuh perjalanan dari kota A sampai ke kota B. Tetapi di sini dia di dalam perjalanan dia berhenti, mungkin dia minum, mungkin dia istirahat selama 1 jam. Maka waktu yang ia tempuh dikurangi dengan 1 jam. Nah, berapa waktu ia tempuh? Caranya adalah 11.20 dikurangi dengan 6.20 ya. Jadi 0 2 kurangi 2 0, 11 kurangi 6 adalah 5. Jadi dia tempuh selama 5 jam. Namun dia berhenti di jalan selama 1 jam. Artinya ini dikurangi dengan 1 jam. Nah, 5 kurangi 1 itu yaitu 4 nih. Jadi selama 4 jam, waktunya adalah 4 jam. Nah, jarak sama dengan 35 kali 4 berapa? 35 dikali 4. 4 kali 5 20 ya, simpan 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14 ya, jaraknya yaitu 140 km. Nah, jawabannya yaitu yang B, 140 km. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Nomor 3, hasil operasi 10 dikurang 4/3 dikali 0,75 ditambah 2 adalah A7, B 9,5, C 11, D 12, E 13,5. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita jawab sama-sama ya. Nah, ini adalah hasil operasi. Oke, soal nomor 3. Hasil operasi 10 dikurang 4/3 dikali 0,75 ditambah 2 adalah A7, B 9,5, C 11, D 12, E 13,5. Nah, yang mana jawaban yang benar? Opsi A, B, C, dan E. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama. Ya, ini tentang operasi ya. Operasi ada pecahan, ada desimal, dan ada bilangan bulat. Supaya cepat menyelesaikan soal ini, menjawab soal ini, kita harus tulis di luar dulu 10 dikurang. Nah, ini kita ubah ya. Nah, 0,75 ini bisa kita ubah menjadi pecahan istimewa ya. Kalau teman-teman bingung tentang pecahan istimewa, silahkan teman-teman browsing di internet ya tentang pecahan istimewa supaya kalian tahu tentang apa saja pecahan istimewa ya. Contohnya 1/2 itu kita bisa ubah menjadi 0,5 atau kalau kita ubah menjadi ke persen menjadi 5%. Ya. Kemudian 1/3 itu sama dengan 0,33 atau kalau kita ubah jadi persen yaitu 33,33%. Nah, kalau 1/4 yaitu kita bisa ubah ke desimal menjadi 0,25 atau kita bisa ubah menjadi persen menjadi 25%. Nah, kalau 3/4 itu kalau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,75. Kalau kita ubah menjadi persen menjadi 75%. Nah, ini adalah pecahan istimewa. Jadi teman-teman harus hafal, harus ingat tentang ini. Begitupun teman-teman menjadi guru. Ya, kalau kalian hafal di sini, teman-teman tidak merasa kebingungan pada saat mengajar di kelas, terutama yang ngajar di SD menjadi wali kelas ya. Nah, ini digunakan semua kelas dari mulai kelas 2, 3, 4 sampai 6 ya. Nah, di sini soalnya pecahan 4/3 ini tidak usah dirubah ya. Kalau 0,75 supaya kita mudah cepat mengerjakan ini, maka 0,75 kita jadikan pecahan ya menjadi 3/4 ya. 3/4 ditambah 2. Nah, ini tetap 10. Kita kerjakan perkalian dulu ya. Nah, ini 3/3 habis, 4/4 habis. Nah, jawabannya 1, ini 1, ini 1, ini 1. 1 kali 1, 1 ya. 1 kali 1, 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya, ditambah dengan 2. Maka 10 kurangi 1 itu 9, ditambah dengan 2 sama dengan 11. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah 11, yaitu yang C. Ya, cepat kan mengerjakan soal pecahan ini atau operasi ini. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Semua satpam di perusahaan X mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan X. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah A. Sebagian peserta arisan tidak mendapatkan insentif harian. B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. C. Semua satpam di perusahaan X adalah peserta arisan. D. Sebagian peserta arisan bukan satpam di perusahaan X. E. Sebagian peserta arisan mendapatkan insentif harian. Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Ya, silakan teman-teman jawab.
Oke, kita jawab sama-sama. Nah, soal nomor 4 ini adalah menentukan atau menyimpulkan sebuah pernyataan, ya. Nah, untuk memudahkan kita untuk menjawab soal ini, maka kita lihat pernyataannya. Kalau ada pernyataan 1, ini pernyataan 1 sampai titik, ini pernyataan 2 sampai titik. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ya, lihat pernyataan 1 dan lihat pernyataan 2. Kalau ada kalimat yang sama, maka itu dihapus. Kemudian lihat opsinya. Kalau ada yang kalian hapus itu, maka itu pasti salah, ya. Nah, di sini ada yang sama, ya. Perusahaan X. Di perusahaan X ini juga perusahaan X. Jadi kalau di opsinya ada perusahaan X, maka itu salah, ya. Jadi ini ada perusahaan X juga salah. Kemudian D ada juga perusahaan X juga salah. Oke. Kemudian kalau pernyataan 1 dan 2 itu menggunakan kata semua, ya, maka pasti jawabannya adalah semua. Selain semua itu jawaban yang salah. Ini sebagian, ini salah, ini sebagian, ini salah. Jadi kita dapat jawabannya, yaitu yang B. Ya, kita menggunakan coret-coret sehingga kita tahu jawabannya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Di sebuah kereta listrik tampak 6 orang penumpang duduk berjajar. Endah, Siti, dan Mirna bersama dan duduk bertiga bersebelahan. Hendy duduk di posisi paling kiri, Vivi duduk di antara Mirna dan Koko, Indah di sisi kiri Siti. Apabila Hendy bertukar tempat dengan Vivi, siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Pertanyaannya jawabannya apakah Siti, B, Vivi, C, Koko, D, Endah, E, Mirna? Silakan teman-teman jawab mana jawaban yang paling benar antara A, B, C, D, dan E. Saya kasih waktu berapa detik? Oke, kita jawab sama-sama, ya. Nah, sebelum kita urutkan tempat duduknya, maka kita menggunakan kata singkat, ya. Namanya disingkat supaya kita mudah mengerjakannya. Kalau Endah ini disingkat dengan E, ya. Endah itu yang E. Kemudian Siti yaitu S, ya. Mirna M, Hendy H, Vivi V, kemudian Koko yaitu K, ya. Oke, baru kita urutkan. Ini kan duduk berjajar, artinya dia berderet dari mulai kiri, ya, ke kanan, ya. Nah, jumlah orang di sini adalah 6 orang, maka kita urutkan dari mulai 1 ke kiri, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita lihat dulu yang pernyataan yang pertama, ya. Endah, Siti, Mirna bersama dan duduk bertiga bersebelahan. Artinya Endah, Siti, dan Mirna ini dia duduk berderet,an, ya. Kita pisahkan dulu Endah, kemudian Siti, kemudian Mirna. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu Hendy duduk di posisi paling kiri, artinya yang paling kiri itu adalah urutan ke nomor 1. Ini sudah ditentukan. Jadi nomor 1 ini adalah Hendy. Kemudian Vivi duduk di antara Mirna. Ingat, kalau di antara itu dia di tengah-tengah. Ya, di sini Mirna, jadi di sini tengah-tengah Vivi, ya. Kemudian di sini Koko. Kemudian Endah di sisi kiri Siti. Oke, Endah
di sisi kiri Siti. Jadi pas, ya. Nah, apabila Hendy bertukar tempat dengan Vivi, siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Oke. Di sini sudah berurutan ya. 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 berurutan paling kiri, karena di sini dinyatakan paling kiri. Siti Pak Endah di kiri Siti, kepas urutannya ya. Jadi kita urutkan dari sini ya. Endah, lalu kemudian Siti, ini di sini Mirna, di sini Vivi, di sini Koko. Nah, kemudian pertanyaannya, siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Oh, ini belum. Ya, Hendy bertukar. Hendy bertukar dengan Vivi. Ya. Artinya Vivi di sini, Hendy di sini, karena dia bertukar tempat. Oke. Nah, siapakah yang berada di sisi kanan? Yang kanan Hendy-nya itu yaitu Koko. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah C, Koko. Ya, bisa dipahami teman-teman? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal nanti pada saat pretest PPG dalam jabatan. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya doakan teman-teman lulus pretest PPG dalam jabatan pada tahun ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.